Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 30 Januari, ya tepat saya di seputaran Simpang Kebarelang, saudara. Tepat jam 9:20 saya berada di sini. Dan saudara, hari ini tetap kami akan terus memberitakan kebenaran bagi setiap orang, ya, dan secara khusus bagi umat-umat Tuhan hari ini. Ya, tentu kami akan menyatakan apa yang diperkatakan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah yang boleh kami sampaikan hari ini. Ya, tidak ada motivasi yang lain untuk memuliakan diri, untuk mengangkat diri kepada yang lain, tidak ada. Tetapi ini murni untuk memberitakan Injil sampai di jalan-jalan ini. Saudara akan bisa melihat jalan ini adalah jalan sebagai pusat, ya. Kita masuk ke Barelang, saudara bisa melihat yang saya tunjuk ke sana itu adalah kebanyakan mereka akan berangkat ke daerah Barelang untuk apalagi untuk hari ini, untuk mungkin rekreasi, menghilangkan penat pada hari ini. Dan kalau saudara melihat ini jalan untuk menuju daerah Batu Haji Tanjung Uncang, ya. Dan hari ini banyak orang bertanya-tanya, mengapa harus di jalan ini, mengapa harus dengan cara-cara seperti ini untuk menyatakan Injil. Saudara harus tahu bahwa kebenaran itu datangnya dari tempat yang tidak dipikirkan oleh manusia. Ya, firman kebenaran itu datang dari tempat yang paling sunyi. Ya, firman itu atau kebenaran itu tidak datang dari sebuah istana, tidak datang dari sebuah kerajaan, ya, tetapi kebenaran itu dibuktikan oleh Yesus datang dari tempat yang sunyi dan tempat yang tidak diperkirakan oleh setiap manusia. Saudara tahu bahwa jalan ini akan kita pakai sebagai media, ya, untuk menyatakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Ya, jalan ini kita akan gunakan untuk menyatakan Injil firman Tuhan yang harus disampaikan, baik dalam keadaan baik waktunya maupun tidak baik. Saudara, hari ini kami mau menyampaikan, ya, atas apa yang dilakukan oleh keputusan dari pemerintah dan juga DPR tentang penghapusan kekerasan seksual yang sudah diketuk palu oleh Ketua DPR, ya. Dan kami sangat berharap implementasi dari undang-undang yang sudah diundangkan oleh di DPR supaya dilakukan, ya, segera, dan kita tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda, tetapi sesegera mungkin segala apa yang menyangkut tentang kekerasan seksual, ya, yang dilakukan oleh siapa saja, ya, tidak pandang bulu apakah itu menjadi orang yang terhormat, apakah itu orang yang kaya, yang memiliki jabatan, dan tidak pandang bulu, ya, semua sama di mata hukum dan lakukan yang terbaik. Terima kasih untuk pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo yang telah, ya, memutuskan, dan biarlah pertolongan Tuhan senantiasa boleh terjadi bagi bangsa dan negara kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jalanan Batu Haji dan Barelang hari ini, ya, lancar, ya, lancar-lancar saja, saudara.
dan mereka banyak menggunakan aktivitas mereka hari ini karena mereka kebetulan dalam keadaan libur dan mereka akan mungkin ada yang pergi ke pantai, ada yang pergi ke ke tempat-tempat wisata yang lain yang menyenangkan hati mereka dan mungkin menghilangkan penat mereka dalam seminggu ini. Dan saat ini kita berada di bundaran Simpang Berelang Batu Haji hari ini untuk menyatakan kehendak Tuhan. Tidak lagi firman itu dikatakan di dalam gereja, tidak lagi disampaikan di dalam dengan mesbah, tetapi jalan ini kita pakai menjadi mesbah bagi Tuhan. Jalan ini kita pakai menjadi pengagungan kita kepada Tuhan untuk menghormati kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan hari ini kami menyoroti tentang perkembangan masyarakat dunia secara khusus Indonesia dan secara khususnya lagi adalah orang-orang Kristen hari ini. Kita berbicara tentang LGBT. Mungkin masih banyak atau mungkin masih asing bagi setiap kita untuk mengerti apa itu LGBT. Itu satu singkatan dari lesbian, gay, bisex dan juga transgender. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Indonesia harus diselamatkan dari keadaan manusia yang semakin hari semakin menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Semakin hari semakin menimbulkan sakit hatinya Tuhan dalam praktek hidupnya. Mengapa saya katakan seperti itu, saudara? Bahwa ada praktek-praktek yang menyimpang, ada praktek seksualitas yang menyimpang yang dilakukan oleh manusia akhir zaman hari ini, supaya praktek itu sedikit dapat pencerahan dari kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab berbicara tentang masalah LGBT ini adalah masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh bangsa di akhir zaman saat ini. Kita tahu bahwa permulaan penghancuran Sodom Gomora oleh Allah yang dilakukannya tanpa pandang bulu terhadap kota yang besar itu, kota yang hiruk pikuk dengan ramai itu, dan kota perdagangan itu adalah tercatat di dalam Kejadian pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Saudara bisa membaca bagaimana itu bisa terjadi, saudara. Bagaimana kasih Tuhan terhadap Abraham yang ditunjukkannya kepada saudaranya Lot pada saat itu, saudara. Nah, kita berbicara Sodom dan Gomora, apa yang terjadi hari itu? Bahwa di sana, saudara, ada penyimpangan seksual yang begitu rupa yang dilakukan oleh kota Sodom dan seluruh penghuninya. Mereka melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan ada malaikat Tuhan yang sengaja diutus oleh Tuhan untuk bertemu terhadap Lot, saudaraku. Bahkan malaikat ini diinapkan oleh Lot di rumahnya. Pada tengah malam ada banyak orang dari kota, mulai dari orang kecil sampai orang dewasa, meminta kepada Lot supaya kedua laki-laki itu, utusan Tuhan itu, dikeluarkan oleh Lot, dan mereka hendak memakai mereka. Artinya memakai mereka. Mereka mau pakai keduanya itu untuk memuaskan birahinya orang-orang Sodom pada masa itu. Bahkan dengan tragis, saudara, bahwa
Lot menawarkan kedua putrinya, ya, supaya biarlah, ya, kedua putri Lot itu, ya, menjadi ganti dari malaikat yang diutus oleh Tuhan itu. Tetapi janganlah hendaknya kedua orang ini, ya, tetapi mereka berkeras hati untuk melakukan tindakannya supaya kedua utusan Allah itu yang ada di rumah Lot untuk diperlakukan mereka menjadi pemuas diri mereka, pemuas nafsu mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika mereka sudah mendobrak rumah Lot supaya dikeluarkan kedua laki-laki itu, maka kedua utusan Tuhan itu menarik tangan Lot supaya masuk ke dalam dan membutakan mereka semua. Dan sehingga mereka tidak melihat di manakah pintu, di manakah mereka yang mereka berdua disembunyikan oleh Lot, karena mereka dalam keadaan tidak bisa melihat. Saudara, saudara harus tahu bahwa mengapa, ya, Allah mengasihi Lot, ya, karena memang Lot ini adalah orang yang berhubungan baik terhadap Tuhan. Dan saudara juga dan juga saya, ketika kita berhubungan baik kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Diselamatkan dari mana? Diselamatkan dari malapetaka yang hendak dijatuhkan oleh Allah bagi seluruh muka bumi. Ya, di sini jelas dikatakan bahwa dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 saya bacakan bagi saudara dan saya, bahwa tetapi ia telah menyelamatkan Lot, ya. Bahkan Paulus mencatatkan ini, tetapi ia telah menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, satu hal yang mau kita garis bawahi, bahwa ketika kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, ketika hati kita serahkan, ya, sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong saya dan saudara, menolong kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, menolong kita, ya, untuk menjalani hidup ini supaya hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dunia akan, ya, mengalami satu peralihan yang besar di kemudian hari, sebab hari ini adalah hari yang terakhir. Alkitab mencatat ini adalah akhir zaman, ya, bahwa zaman itu akan berakhir. Nah, banyak orang atau hamba-hamba Tuhan, para pendeta, mengatakan bahwa kiamat itu tidak ada. Katanya kiamat itu hanya versi agama yang lain. Saudara, perlu Anda tahu bahwa, ya, dalam kitab Wahyu, ya, pasal 21. Ya, perhatikan di sini. Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama saya akan bacakan bagi setiap kita. Ya, supaya kita dapat mengerti, supaya kita tidak salah memahami kebenaran. Mungkin ada banyak para penafsir di luar sana yang menyatakan, ya, bahwa hal itu tidak akan terjadi. Tetapi Alkitab menyatakan itu akan terjadi. Demikian firman Tuhan bagi kita. Di sini ada perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, dan laut pun tidak ada lagi. Maka kalau tidak ada pemusnahan dunia,
maka laut akan tetap ada, saudara. Itu secara logis kita dalam berpikir. Ya, di sini dikatakan dan laut tidak ada lagi. Saya ulangi kembali ya, supaya kita dapat memahami akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua kali seperti apa. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, dan juga Nabi Yesaya juga mencatatkan itu. Ya, saya akan bacakan bagi kita Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Ya, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Berarti hal-hal yang dulu, artinya yang sekarang itu tidak akan diingat kembali. Nah, berbeda dalam dan saya sampaikan juga pada kitab Yesaya pasal 66 ayat yang ke-22 bahwa sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa secara Alkitab ya sebenarnya tidak terlalu banyak para penafsir untuk menafsirkan ini. Karena terlalu banyak para penafsir, mereka akan menafsirkan seperti apa yang mereka kehendaki. Ya, yang pasti Alkitab mencatat di kitab Wahyu, kitab Yesaya bahwa bumi yang baru, langit yang baru akan ya dibuat oleh Allah, dan bumi yang lama, langit yang lama tidak akan diingat lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita beranjak lagi tentang dari awal kita sampaikan kepada setiap kita tentang peristiwa dan keadaan manusia akhir zaman ini, tentang LGBT, ya, berbicara tentang ya lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Saudara, kita akan diperhadapkan dengan zaman yang semakin hari semakin canggih. Bahkan kita tidak mampu lagi dalam berpikir secara normatif tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Kita akan dibutakan oleh keadaan zaman ini, keadaan zaman yang canggih ini, dan kita akan beralih ya terhadap diri kita, terhadap keadaan kita yang hanya mengagungkan diri kita, ya, memunculkan diri kita menjadi orang-orang yang terhormat. Dan saudara tahu bahwa peristiwa itu sudah dimulai hari ini sebenarnya, ya, bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini tidak begitu repot lagi untuk memikirkan apa yang dia alami di akhir zaman, atau apa yang dia alami di akhir hidupnya. Saudara tahu bahwa manusia akan mencintai dirinya, ya, manusia akan mencintai uang, dan Yesus katakan uang itu adalah sumber, ya, yang dapat menggantikan pikiran manusia beralih dari pikiran Allah. Ya, uang itu adalah sumber malapetaka yang dapat membuat diri kita menjadi orang yang harus dihormati, harus diagungkan. Tidak lepas dari peristiwa, kalau kita mundur sedikit di masa Babel, ya, mereka mendirikan tangga sampai ke langit. Itu berarti mereka untuk bertemu dengan Allah. Mereka mencari Allah. Mereka membuat identitas mereka. Mereka ingin bahwa hal itu akan mereka lakukan untuk menyamai Allah yang Maha Tinggi. Apa yang terjadi, saudara? Allah
mengubah bahasa mereka ya menjadi setiap orang tidak lagi memahami apa yang disampaikan oleh mereka sendiri. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengubah ya, atau Tuhan sudah membuat bahasa mereka menjadi bahasa yang tidak dimengerti antara yang satu dengan yang lain. Sehingga dari sanalah bahasa-bahasa di dunia sampai hari ini menjadi bahasa antara yang satu dengan yang lain menjadi berbeda dalam arti. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa tujuan akhir zaman ini kita tidak bicara seperti bicara dongeng atau cerita-cerita leluhur ya. Tetapi memang manusia sangat suka dengan cerita dongeng atau cerita masa-masa dulu atau cerita-cerita nenek moyang yang menjadi yang menjadi penerapan dalam hidupnya, saudara. Ya, itu yang sulit untuk ditinggalkan sebenarnya. Itu yang sangat susah untuk diubah. Oleh sebab itu Tuhan mau ya, kita mau diubah oleh kebenaran firman itu, oleh Dia. Ya, kita harus mau diubah supaya kita adalah orang-orang yang menjadi pewaris ya kerajaan surga. Ya, sangat indah kedengaran ya, pewaris kerajaan surga. Memang tidak mudah untuk mendapat hak waris itu. Ada sangat banyak kelelahan kita. Ada banyak penderitaan kita. Ya, bagaimana diri kita ini ya dimurnikan ya di dapur perapian seperti memurnikan emas, saudara. Emas itu dimurnikan di dapur perapian ya, supaya menjadi murni maka dia harus dibakar sampai dia murni emas. Dan kita juga hari ini, saudara, kita mau dimurnikan, kita harus siap ya menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan segala apa yang Dia mau katakan. Ya, baik dalam keadaan baik waktunya maupun tidak baik waktunya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, bahwa kerajaan Babel di masa itu yang mencoba mencari jati diri mereka, mengungguli Allah. Ya, apakah itu terjadi? No, tidak terjadi, saudara. Ya, sebab Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala yang ada. Ya, Dia melakukan segala perkara ya yang tidak pernah ada menjadi ada, yang tidak pernah terjadi akan terjadi, bahkan yang tidak mungkin akan mungkin, saudara. Ya, oleh sebab itu kami sangat concern ya melihat zaman akhir ini, zaman yang penuh dengan ya memuliakan diri pribadi sendiri, zaman yang menganggap dirinya adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan kursi ya, kursi untuk ya menjadi orang yang terhormat ya. Tetapi Alkitab mau katakan kepada kita hari ini bahwa dalam penderitaan kita ya, dalam keadaan kita hari ini, susah senang kita lalui, saudara, ya, itu membuktikan bahwa saudara dan saya harus siap ya bagaimana keinginan Tuhan bagi saudara dan saya, bukan keinginan saudara terhadap Tuhan ya, tetapi keinginan Tuhan di setiap praktek hidup kita, aktivitas kita, keadaan kita, kehidupan kita. Kita harus siap untuk terus menjadi alat di tangannya, saudara. Kalau tidak, kita akan digilas oleh zaman ini. Saudara akan melihat bahwa sekarang ini umat-umat Tuhan bahkan sudah boleh dikatakan sudah tidak banyak lagi beribadah,
membawa Alkitab, saudara, sudah mengandalkan gadget, ya, handphone. Saudara tahu bahwa 5 sampai 10 tahun ke depan, ya, akan ada sebuah bentuk propaganda. Kalau saya melihat bahwa seolah-olah ketika kita membawa Alkitab untuk beribadah, ya, menjadi hal yang aneh nantinya. Saudara tak percaya? Saya pun sebenarnya sulit untuk menyatakan ini, karena memang kita hanya melihat dari kebenaran firman Tuhan. Semakin hari, semakin dekat kedatangan Yesus, maka manusia akan semakin dingin. Ya, itu berarti dingin. Tidak ada lagi, ya, roh yang membara untuk mengikut Tuhan. Ya, mereka tidak membawa Alkitab lagi, bahkan mungkin Alkitab akan ditaruh di rumah dan tidak pernah akan dibuka lagi. Karena setiap orang hari ini, khususnya umat-umat Tuhan, sudah beralih hatinya, beralih pikirannya, beralih imannya terhadap gadget. Handphone ini, ya, akan membuat setiap orang, ya, melupakan Tuhannya. Karena apa? Karena semuanya ada di sini, saudara. Ya, semuanya ada di sini. Ya, apa yang kita perlukan semuanya pakai ini. Dan bahkan semua serba digital, ya. Semua serba digital. Dan pada waktu-waktu tertentu, ya, bukan lagi hal yang rahasia bahwa robot juga sudah dipakai oleh orang-orang hebat, ya, dalam pelayanan di restoran mungkin, ya, mereka sudah memakai itu. Dan dan besar kemungkinan bahwa robot juga akan dipakai oleh hamba-hamba Tuhan di kemudian hari, atau mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan, untuk menjadi pengkhotbah, saudara. Masuk akal atau tidak masuk akal, ini akan menjadi mengarah ke sana. Ya, robot itu bukan manusia, semua kita tahu. Dan itu diprogram sedemikian rupa, berarti bisa jadi robot ini ketika dia menyampaikan khotbah menjadi hal yang sangat luar biasa, karena sudah diprogram, saudara. Ya, apa mungkin? Semuanya bisa mungkin, saudara. Ya, untuk menguatkan satu alibi itu, ya, saya akan membacakan bagi setiap kita Kitab Wahyu pasal 13. Ya, saya harap saudara dapat mengikutinya dengan pelan, saudara. Dan saya berharap saudara dapat membaca dengan benar bahwa Kitab Wahyu pasal 13, ya, ayat yang ke-15. Ya, saya akan mulai dari ayat yang ke-14 kepada kita. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Ya, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. 16, saya lanjutkan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara, ini menjadi penutup, ya, renungan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan dari Simpang Barelang, Batu Haji, ya. Dan saya percaya kesempatan demi kesempatan akan Tuhan berikan bagi saudara
dan pakailah waktumu, dan juga aku memakai waktuku untuk Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang dapat kita banggakan, saudara. Ya, walau saudara memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, rumah yang mewah, rumah yang banyak, saudara tidak akan membawa rumah-rumah saudara. Tetapi saudara dan saya sudah dipersiapkan sebuah kotak kecil yang berukuran mungkin sekitar 60 kali 180 untuk kita bawa masuk ke dalam liang lahat. Ya, tidak ada yang berbangga diri. Saya percaya kebenaran firman Tuhan akan diberitakan dimanapun, termasuk di Pulau Batam dan juga daerah-daerah yang lain yang belum disentuh. Perkatakan firman Tuhan. Saudara, kalau dapat memberikan dukungan lewat mungkin like saudara, atau mungkin di YouTube menjadi subscribe saudara, saya mengucapkan terima kasih. Kalaupun tidak apa-apa saudara. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apakah ada orang suka atau tidak suka, itu menjadi urusan Tuhan terhadap setiap orang. Tugas kami menjadi penginjil jalanan hari ini, kami hanya memberitakan firman Tuhan, baik dalam waktu yang baik waktunya, baik juga ketika waktunya tidak baik. Demikian firman Tuhan kami sampaikan hari ini. Saya percaya dalam pertolongan Tuhan yang besar, Pulau Batam, Indonesia akan diselamatkan. Satu hal yang menjadi kekuatan kita ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ataupun ketika saudara tidak mendapatkan anak, atau mungkin saudara dicap orang menjadi orang perempuan yang mandul, maka satu hal yang boleh saya harapkan, kami mengharap ada Yesus yang sanggup memberikan, yang sanggup melepaskan, yang sanggup memulihkan kita. Terima kasih untuk saat pagi hari menjelang siang ini. Dalam nama Yesus, haleluya.